Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat, rahmat, karunia serta hidayahnya kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, izinkan saya bertanya dulu Ibu, bagaimana kabar panjenengan sedaya pada siang atau sore hari ini? Sehat nggih? Masih semangat? Lanjut Ibu. Ada dua hal yang akan kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ibu-ibu yang telah bersedia untuk mengundang kami untuk bergabung pada acara hari ini. Untuk yang kedua, adanya kami di sini ingin mempresentasikan, mensosialisasikan serta kita belajar bareng bagaimana sih cara pembuatan hand sanitizer menurut standar kesehatan dunia atau sering kita sebut sebagai WHO. Baik, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu Ibu, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Berarti izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Selindra Maida dari Divisi Ekonomi, jurusan Akuntansi Syariah UIN Warisongo sekarang. Oke, perkenalkan nama saya Dewi Dian Sapitri dari jurusan Sosiologi Divisi Ekonomi. Baik, perkenalkan nama saya Dimas Saputra dari Divisi Ekonomi, jurusan Perbankan Syariah di UIN Warisongo. Baik, terima kasih Mas Mbak. Mengingat KKN kita dihadapkan pada masa pandemi, maka kita mencoba untuk membuat sebuah program kerja yang mana diharapkan bisa sedikit membantu pemerintah dalam mengatasi penularan COVID-19, yaitu dengan cara pembuatan hand sanitizer. Namun, sebelum masuk ke proses pembuatan hand sanitizer, kiranya kita terlebih dahulu mau tahu dulu apakah itu hand sanitizer dan serta apa sih fungsinya hand sanitizer bagi kehidupan sehari-hari. Untuk pengertian dan fungsinya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi. Kepada Mbak Dewi dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Mbak Dewi. Jadi ibu-ibu, sebelum kita mulai proses pembuatan hand sanitizer, di sini kami akan menjelaskan apa itu hand sanitizer dan fungsi-fungsi dari hand sanitizer. Sebelum masuk ke dalam pengertian dan fungsi, di sini kami akan menjelaskan mengapa sih tema yang diambil itu hand sanitizer. Jadi yang pertama, karena sekarang dihadapkan dengan masa pandemi dan salah satu protokol kesehatan yang paling dicari oleh masyarakat adalah hand sanitizer. Apalagi di awal-awal pandemi, ibu-ibu, hand sanitizer salah satu produk yang paling sulit ditemui di masyarakat. Sehingga kami mengusung tema mengenai hand sanitizer. Jadi pengertian dari hand sanitizer itu sendiri merupakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol yang berbentuk cairan maupun berbentuk gel. Jadi ibu-ibu, di dalam hand sanitizer terdapat kandungan alkohol yang berfungsi untuk membunuh atau membasmi kuman maupun virus dengan cara membelah sel, memecahkan metabolisme sel dan memecahkan protein. Jadi ibu, semakin banyak kandungan alkohol di dalam hand sanitizer, maka semakin efektif dan baik hand sanitizer dalam membunuh kuman maupun bakteri. Seperti yang dikemukakan oleh profesor dari Amerika Serikat, James Scott, beliau berkata bahwa hand sanitizer merupakan salah satu produk kesehatan yang lebih baik untuk membunuh kuman maupun bakteri
dibandingkan dengan mencuci tangan dengan sabun. Oke. Di sini kami akan menjelaskan fungsi-fungsi dari hand sanitizer. Yang pertama, hand sanitizer itu efektif ibu-ibu untuk membunuh kuman maupun bakteri. Di sini hand sanitizer berfungsi untuk sebagai pengganti dari sabun maupun air. Dan hand sanitizer yang memiliki kandungan 60% lebih alkohol akan lebih efektif dan baik dalam membunuh kuman maupun bakteri. Kemudian yang kedua ada mencegah penularan virus corona. Selain penggunaan masker, hand sanitizer juga mampu mencegah penularan virus corona, seperti yang dikemukakan oleh Profesor James Scott dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa COVID-19 memiliki membran eksternal yang dapat dibasmi atau dimusnahkan dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol. Kemudian yang ketiga ada hand sanitizer itu praktis praktis untuk digunakan dan dibawa kemana-mana. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir jika melakukan kegiatan atau aktivitas yang berkerumunan jika membawa hand sanitizer, karena bisa ditaruh maupun dibawa di tas maupun di saku. Sekian penjelasan mengenai pengertian hand sanitizer dan fungsi-fungsi dari hand sanitizer. Selanjutnya kami silakan kepada Mbak Dewi. Silakan Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Dewi atas penjelasannya. Sampun paham buatan Bu? Paham nggih? Nggih. Baik, untuk selanjutnya berhubung rencananya kami akan membuat 1 liter hand sanitizer, maka ada beberapa bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Untuk itu, Mas Dimas mohon dijelaskan ada apa saja? Baik ibu-ibu, ini bahan yang pertama ini alkohol. Kandungan alkoholnya itu 96%, dengan isi 1 liter. Kemudian di mana alkohol ini mempunyai fungsi yaitu sebagai zat untuk membunuh bakteri serta menahan pertumbuhan bakteri. Untuk yang kedua ada apa Mas Dimas? Hidrogen peroksida, ya sebanyak 150 ml dengan kandungan 3%. Di mana hidrogen peroksida ini berfungsi untuk menahan pertumbuhan bakteri dalam hand sanitizer yang telah dikemas. Untuk yang ketiga ada apa Mas Dimas? Gliserin, teksturnya lebih kental ya Mas. Kenapa lebih kental? Karena gliserin ini mempunyai sifat sebagai pelembab atau gel untuk menghindari tangan dari kasar, kering maupun iritasi lainnya. Selanjutnya ada apa Mas Dimas? Ya, selanjutnya ada air mineral ukuran 600 ml. Disarankan menggunakan aqua ades Bu. Yang selanjutnya ada peralatan yang pertama ada gelas ukuran 2 liter 1 biji. Ya kan Mas? Ya. Yang kedua ada gelas ukuran 100 ml 2 biji. Selanjutnya ada botol Sprite. Ini kami mengambil 60 ml Ibu ukurannya. Untuk selanjutnya ada corong untuk memindahkan hand sanitizer yang telah dibuat ke dalam botol Sprite. Selanjutnya ada sendok nih Mas. Sendok, ya ini untuk mengaduk semua bahan Bu biar tercampur rata. Baik, langsung saja ke proses pembuatannya Bu. Langkah pertama, kita tuang etanol atau nama lainnya alkohol dengan kandungan 96% ke dalam gelas ukur 2 liter sebanyak 800 ml Bu. 800 ml nggih. Monggo Mas, hati-hati. 800 ml ya? 800 ml Mas. Kayaknya ngepas nih Mas ya? Sampun
Sudah cukup? Baik. Karena kita butuh 833,3 mili etanol atau alkohol, maka kita tuang kembali alkohol ke dalam gelas ukur 1 mili atau 100 mili sebanyak 33,3 mil. Hati-hati mas, ya 33,3 mil. Sampai. Ya segini gitu. Ya kita tuang ke sini mas. Gelas ukur 2 liter. Ya. Baik, langkah kedua, kita tuang hidrogen peroksida ke dalam gelas ukur 1 liter sebanyak 21,7 mil Bu. Ini ukurannya harus pas Bu, sesuai dengan standar WHO. 41,7 mil mas. 41. Ya. Sudah cukup? Titik mana? Ditunjukin mas, 41,7 mil. Iya Bu ya. Segini Bu kira-kira ya. Baik, kita tuang ke gelas ukur 2 liter. Ya. Baik, sebelum langkah selanjutnya kita aduk dulu mas, biar tercampur rata bahannya. Ini yang perlu diperhatiin ya Bu, ketika kita telah menggunakan gelas ukur, untuk menggunakannya lagi maka kita perlu mencucinya terlebih dahulu. Kenapa demikian? Karena hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesterilan dari semua bahan pembuat hand sanitizer. Cuci dulu mas, di sini mas. Oke. Ampun, baik. Untuk langkah selanjutnya kita tuang gliserin sebanyak 14,5 mil mas. Udah bersih nggih? 14,5 mil. Ya, kita tuang mas. Ya, kemudian kita aduk hingga rata. Baik, untuk langkah terakhir kita tuang air mineral sebanyak 110,5 mil. Ya, penuh ya mas, gelas ukur penuh. Sudah. Sudah, ya. Ini 100 nih Bu. Kurangnya masih 10,5 mil. Kita tuang lagi mas, 10,5. Pas. Udah? Ya, tuang mas. Kita aduk mas. Sudah jadi Bu. Ini hand sanitizer ini cukup mudah diamalin atau dipraktekin di rumah-rumah nggih. Semisal ada yang tanya kenapa sih hand sanitizer itu ada yang rasa anggur, rasa wangi-wangi lainnya, maka kita bisa tambahkan essential oil. Karena di sini kami nggak bawa, jadi kami seadanya aja Bu. Berarti baunya tetap alkohol. Kita tuang mas, udah siap jadi kan? Kita tuang di gelas fry. Gelas fry. Ini Bu. Oh, ya. Cukup mas. Satu lagi mas. Udah selesai
bahan-bahan lainnya ada di Lazada. Kemudian barangkali monggo dari ibu-ibu ada yang lebih berpengalaman dalam pembuatan hand sanitizer bisa memberikan kami saran atau masukan agar kedepannya kami lebih baik lagi. Monggo Bu. Wakilnya siji. Ya, terima kasih kepada adik-adik dari UIN Wali Songo ya. Tadi saya perhatikan dari awal sampai akhir. Yang pertama, saya ingin sebelumnya saya sangat apresiasi adik-adik udah berusaha semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin. Tapi di sini saya ingin mengoreksi sedikit. Tadi Mbak Celia menyebutnya mil. Satuannya itu mililiter. Kalau misalkan mau dibaca itu mili. Soalnya kalau mil itu dalam meter. Terus yang kedua, kalau misalkan kita mau praktek bikin hand sanitizer itu lebih baik pakai spoon ya. Karena itu yang lebih steril. Karena kan tangan kita juga mengandung kuman dan bakteri. Ya, gitu aja. Jadi selanjutnya kalau mau praktek bisa pakai hand spoon yang ada powdernya maupun yang non powder. Terus menyebutnya 2 mili gitu ya. Ya, terima kasih kepada adik-adik UIN Wali Songo. Sekian dari saya koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu atas masukannya. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi Ibu. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara pembuatan hand sanitizer. Kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada tutur kata atau perlakuan kami yang kurang berkenan di hati panjenengan sedoyo, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.